mohon maaf, saya pukul 2 ini harus memimpin penarikan mahasiswa KKN kami di Lampung. Jadi saya mohon pamit Bapak Ibu narasumber. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir di acara ini dan saya harus pamit untuk kegiatan yang lain. Terima kasih. Baik Pak Ahyar, terima kasih. Terima kasih Rosalin Elsa selaku MC. Halo. Halo teman-teman. Baik, terdengar Ali. Ya. Selamat siang, saya Arif Yoga Alifianda, moderator acara ini. Isu lingkungan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Terlebih adanya kompleksitas problematika bencana kehutanan yang turut memperburuk keadaan. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia tahun 2014 lebih tepatnya memangkas birokrasi 2 kementerian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi dan tugas sebenarnya masih sama, tiada lain untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan negara Indonesia. Lantas jika kita kaji lebih dalam susunan kelembagaan KLHK, akan tampak begitu banyaknya kolaborasi sektor yang ada. Sekarang kita tarik kembali pada sejarah IPB tahun 2005. Jauh sebelum adanya konferensi Sustainable Development Goals, IPB telah bertekad mendirikan keilmuan pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ekonomi sumber daya dan lingkungan, rumpun departemen dan keilmuan baru yang mengkaji pengelaborasian tata kelola permasalahan sektor pertanian, sumber daya dan lingkungan melalui perspektif ekonomi. Pasca 15 tahun didirikan, kini ESL mencoba melangkah maju dan terdepan dengan mengadakan kunjungan virtual bersama salah satu kementerian yang sangat berhubungan. Inilah Visit to Corporation Himpunan Profesi RISA bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Prospek ESL di mata kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jumat, 13 Juli 2018, Menteri LHK Siti Nurbaya melantik 3 pejabat pimpinan tinggi media lingkup KLHK, di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah, dan staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam. Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas sekretariat dan inspektorat. Sekretariat menaungi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat menaungi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah, staf ahli bidang industri dan perdagangan internasional, staf ahli bidang energi, staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam, staf ahli bidang pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekretariat Jenderal terdiri atas
Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerjasama Luar Negeri, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusra, Sulawesi Maluku, Papua. Badan Litbang dan Inovasi atau BLI, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi kepada pengguna, baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pula Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan ditjen yang terbentuk pada Juli 2015 untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka dasar hukum yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih kuat dan menjadi tantangan utama Ditjen PH-LHK untuk dapat menegakkan hukum yang melindungi lingkungan hidup dan hutan di wilayah Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau PSKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau DJPPI adalah salah satu unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani perubahan iklim khususnya dalam penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan bahaya beracun. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengatasi masalah-masalah seperti pengendalian kerusakan lahan gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pengendalian pencemaran udara, pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, pengendalian pencemaran air. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau PHPL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau DASHL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL. Baik, para hadirin sekalian, sebelum acara ini dimulai, kami sudah melakukan simple survey kepada seluruh peserta terkait 2 pertanyaan sederhana, yaitu mengenai seberapa tahu peserta terhadap profil dan selayang inti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pertanyaan seberapa minat peserta untuk memiliki karir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil survei, dinyatakan sekitar 86% dari responden para peserta itu belum
lingkungan hidup dan kehutanan. Namun, sekitar 93,6% menyatakan memiliki minat berkarir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, untuk membahas korelasi antara jurusan ESL di ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Himpunan Profesi RISA mencoba mengadakan forum diskusi bersama untuk mengetahui bagaimana peran lulusan ESL agar dapat berprofesi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami telah mengundang 2 narasumber hebat, sekaligus perwakilan dari direksi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di antaranya adalah yang pertama, Bapak Nunu Anugrah SHUT MSc. Beliau Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilantik pada bulan Februari tahun 2020. Serta yang kedua adalah Ibu Insinyur Laksmi Wiyanti MCP, selaku staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bidang ekonomi sumber daya alam yang telah dilantik pada bulan Juli tahun 2018. Berikut ini adalah video profil dari pembicara kita hari ini. Baik, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, langsung saja kita sambut secara bersama-sama pembicara kita yang pertama pada hari ini, yaitu Bapak Nunu Anugrah SHUT MSc. Beliau merupakan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Bapak Nunu, kami persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Izin Ibu Yanti, saya mendahului beliau. Bapak Ibu sekalian, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, terutama Departemen Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Departemen ESL yang saya banggakan. Sebetulnya tadi sudah habis videonya dengan video penjelasannya begitu ya. Tetapi karena ada hasil survei yang menyebutkan 86% belum tahu profil KLHK, 90 something begitu pengen bekerja di KLHK, sehingga tidak ada salahnya saya harus mendetailkan bagaimana sebetulnya posisi dan informasi mengenai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanti aspek ekonomi sumber daya alamnya saya kira akan disampaikan secara detail, rinci oleh Ibu Yanti. Berikutnya, terus, baik, ini tadi sudah ada di video sebetulnya. Hanya saya ingin tekankan kembali
ada peraturan presiden yang menjadi acuan normatif keberadaan atau eksistensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi mandatnya adik-adik sekalian menjaga kedaulatan negara pada konteks sumber daya alam. Objek sektornya dua, yaitu lingkungan hidup dan kehutanan. Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya merumuskan dan menetapkan kebijakan, implementasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pada bidang-bidangnya banyak, adik-adik sekalian. Ini nanti bidang-bidang ini ada yang establish menjadi direktorat jenderalnya, gitu ya. Kemudian ada yang menjadi bagian, dan saya kira ini akan membuat strukturnya akan lebih jelas nanti dijelaskannya, begitu ya. Nanti bisa dibaca saja. Kurang lebih fungsinya cukup banyak karena memang penggabungan dua sektor yang dulunya dua kementerian menjadi satu kementerian. Berikutnya, terus ini adik-adik sekalian, jadi nanti agak sedikit koreksi tadi videonya ya, saya harus koreksi. Jadi posisi sekarang, kalau dulu di periode sebelumnya, 2014-2019, pejabat politiknya Menteri LHK, sekarang ada wakil menterinya. Kemudian dalam konteks kepengurusan administrasi kementeriannya, gitu ya, ada sekretariat jenderal, kemudian konteks pengawasan pembinaan dan sisi kepatuhan ada Inspektorat Jenderal, kebetulan hadir PLT Inspektur Jenderalnya Ibu Yanti. Kemudian pada konteks pengawalan teknisnya ada Direktorat Jenderal, kemudian ada Kepala Badan. Jadi kurang lebih struktur lininya yang mempunyai pasukan begitu ya. Ada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kemudian Pengendalian Das dan Hutan Lindung, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan itu, adik-adik sekalian, kalau mengenal kawasan hutan gitu ya, itu ada proses-proses penataan batas, pemetaan kira-kira, kemudian penetapan, sehingga proses pengukuhannya itu dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Di daerah pun ada unit pelaksana teknisnya, gitu ya. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kalau adik-adik misalnya pergi ke Taman Nasional, itu salah satu objek yang dikelolanya. Misalnya pergi ke kebun binatang, itu juga salah satu objek yang dikelola. Banyak tentu, mulai biodiversity, kemudian pada konteks genetiknya, kemudian pada konteks spesiesnya, pada konteks ekosistemnya. Itu yang diselenggarakan oleh Ditjen KSDA. Pengendalian das dan hutan lindung juga mengerjakan misalnya rehabilitasi, reklamasi kawasan terbuka gitu ya, pengelolaan danau, penyelamatan konteks daerah aliran sungai, itu menjadi fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh Ditjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung. Sehingga kalau rekan-rekan misalnya melihat ada kebun bibit dan lain-lain, itu menjadi salah satu objek kelolanya. Ditjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari juga ini unit produksi salah satunya, ya, yang mungkin dikenal oleh adik-adik sekalian, misalnya hutan tanaman industri, hutan alam, hutan restorasi, begitu ya. Jadi bayangan-bayangan itu yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan supaya tidak terlalu
ngawang-ngawang mikirnya begitu ya. Nanti detailnya bisa dibaca di website KLHK. Kemudian Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga, mulai dari polusi udara, air misalnya ya, dan hal-hal teknis lain yang berbau pengendalian pencemaran juga dikelola oleh Ditjen tersebut. Sampah, limbah, dan B3 juga sama, ada salah satu Ditjen yang mengurusi tentang itu. Kemudian era berikutnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, karena ada mandatori tentang reforma agraria dan perhutanan sosial. Ini saya kira tambahan Ditjen baru dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di samping Ditjen Gakum gitu ya. Kemudian ada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, ya UNFCCC. Jadi rekan-rekan mungkin sudah banyak baca tentang rilis-rilis berita mengenai perubahan iklim, baik nasional maupun internasional. Ada Ditjen Penegakan Hukum, ada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian ada Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, kemudian ditopang oleh 1, 2, 3, 4, 5 staf ahli menteri yang direct komunikasi dan mengerjakan perintah tugas kepada Bu Menteri, pengkoordinasinya lewat Sekretariat Jenderal. Jadi itu strukturnya, dan adik-adik sekalian, kita punya sejumlah kurang lebih 185 unit pelaksana teknis di daerah. Yang eselonisasinya 3A atau konteksnya kepala balai begitu, itu ada 167 UPT di masing-masing Direktorat Jenderal tadi gitu ya. Kecuali yang belum punya adalah Ditjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Ditjen Pengolahan Sampah dan Limbah. Kemudian pengkoordinasian di daerahnya berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Ekoregion di 6 region tadi. Kurang lebih sampai hari ini data pegawai KLHK itu sejumlah 15.698 orang di seluruh Indonesia. Gitu ya. Berikutnya, ini visi dan misi Presiden. Jadi setiap kementerian lembaga harus mengacu pada visi dan misinya beliau. Jadi kita tidak punya visi tersendiri masing-masing Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi semua program, kegiatan, dan hal-hal lain juga mengacu pada capaian visi dan misinya beliau berdua, begitu ya. Nanti rekan-rekan bisa dibaca. Berikutnya, ini kurang lebih dari Perpres 18 tahun 2020 tentang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adik-adik sekalian, ada 7 prioritas nasional. Dari 7 itu ada 4 prioritas nasional yang relevan dan terkait dengan tugas dan fungsinya KLHK. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemudian yang keempat, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sambil nanti kita semua, adik-adik dan Bapak Ibu dosen, saya kira bisa mencermati konteks relevansinya antara Departemen ESL dengan program yang relevan yang saya tampilkan ini ya untuk KLHK di 2020-2024. Berikutnya, ini program prioritas nasional yang pertama, rekan-rekan. Ada peningkatan kuantitas ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan investasi. Saya kira peran KLHK-nya ada di sebelah kanan gitu ya, bagaimana memantapkan kawasan berfungsi lindung, mengelola hutan berkelanjutan, pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air, ekosistemnya,
meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, daya saing, destinasi, wisata, dan lain-lain. Enak dong. Kayak nggak dikasih. Oh iya. Ini berikutnya ada, ya, prioritas berikutnya adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kemerataan. Satu program prioritas yaitu pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Saya kira ini lebih relevan, proyek prioritas nasionalnya adalah pemindahan ibu kota negara. Mungkin yang lebih ahli tentang itu KLHS-nya Ibu Yanti nanti yang bisa, kalau ada yang mau bertanya gitu. Saya dulu mengawal beliau di Kalimantan ya. Ahli KLHS-nya beliau. Berikutnya, yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Saya kira ada dua program prioritas, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Peran kebijakan program di KLHK-nya, usaha dan dampak sosial, reforma agraria, perhutanan sosial, kemudian pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Ya, termasuk juga tata kelola untuk sekolah kejuruan menengah kehutanan ya. Kalau dulu, sekarang mungkin sekolah menengah saja. Berikutnya, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Jadi ada beberapa ini. Satu, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peran KLHK-nya ada di Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, PPKL. Berikutnya, keduanya masih sama, berikutnya terus. Pembangunan rendah karbon, ini ada di Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim ada di Ditjen PPI. Berikutnya. Ini saya kira akan bisa berubah karena ada Perpres yang baru tentang kelembagaan KLHK-nya belum diundangkan begitu ya, masih dalam proses. Sehingga paling tidak saya menyampaikan pada rekan-rekan draftnya ya, yang sudah juga dikonsultasi publikan kepada beberapa stakeholders lain begitu ya. Misi KLHK ada 4, kemudian tujuannya juga ada 4, sasaran strategisnya berikutnya. Nah ini rekan-rekan sekalian, kita pada tahun 2020-2024 kira-kira akan berencana meletakkan 4 pilar. Pilar ekologi, yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Pilar ekonominya, yang kedua, tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Itu pilar ekonominya ya. Kemudian pilar sosialnya, terjaganya keberadaan fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pilar tata kelolanya, tersenggalanya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Ada 4 sasaran strategis KLHK ke depan kalau tidak ada perubahan, gitu ya. Berikutnya, ini saya kira kalau kita coba analisis dari data Biro Kepegawaian KLHK, kurang lebih ada beberapa posisi yang cukup relevan saya kira dengan program ESL gitu ya. Yang pertama analis keuangan, karena kita punya satu biro keuangan, kemudian hal-hal fungsinya juga masing-masing di unit pelaksana teknis dan beberapa satker juga.
membutuhkan itu ya, fungsi kebendaraan, kemudian pengelolaan pendapatan negara bukan pajak begitu ya. Sehingga analisis keuangan juga menjadi penting, dan ini saya kira slot yang bisa mempunyai koneksi cukup erat saya kira dengan lulusan ESL. Yang kedua, analis kebijakan begitu. Analis kebijakan juga kadang-kadang seperti tadi disampaikan ada 4 pilar yang akan diletakkan, dan ekonomi menjadi salah satu pilar yang diletakkan di strategi ke depan. Sehingga analis kebijakan sudah menjadi fungsional di kami ya. Ada beberapa yang sudah dilantik menjadi analis kebijakan utamanya. Kemudian perencana, karena kita punya struktur di sekretariatannya Biro Perencanaan, dan masing-masing satker juga punya fungsi itu, ya, fungsi perencanaan, konteks kegiatan dan anggarannya. Kemudian analisis data dan informasi juga cukup relevan saya kira, karena kita punya pusat data dan informasi. Ini menjadi kefungsian juga di masing-masing satker yang cukup relevan dengan lulusan Departemen ESL IPB. Analis barang milik negara, ya, yang mungkin di hampir seluruh kementerian dan lembaga perlu dipacu untuk kerapihan dari pengelolaan barang milik negaranya, sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga analis yang cukup handal. Saya kira ini cukup relevan juga. Kemudian analis kepegawaian, kemudian pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira penerimaan CPNS KLHK formasi 2019 yang lalu. Jadi ada beberapa posisi fungsional yang bisa saya kira relevan dengan lulusan Departemen ESL. Berikutnya, ini alur rekrutmennya. Jadi rekrutmen itu atas dasar kebutuhan dan usulannya dari setiap kementerian lembaga. Pengkoordinasiannya ada di Badan Kepegawaian Negara, begitu ya. Sehingga pendaftaran, semua informasi yang berkaitan dengan proses rekrutmen CPNS itu ada di websitenya BKN. Adik-adik bisa lihat websitenya ya. Kemudian proses seleksinya di kementerian dan lembaga masing-masing, mulai dari proses seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah kurang lebih 1-2 minggu gitu ya. Kemudian ada seleksi kompetensi dasar, kemudian ada seleksi kompetensi bidang. Jadi hasil pengumumannya adalah seleksi kompetensi dasar plus seleksi kompetensi bidang. Gitu. Jadi kalau dibutuhkannya hanya 10, kemudian ada yang 20 yang menang, kira-kira nanti mainnya di urutan ranking. Berikutnya, saya kira itu ya, rekan-rekan sekalian. Saya juga cukup bangga karena dulu zaman saya di IPB belum ada ini. Jadi saya meninggalkan kampus sekitar tahun 96-97 dan beberapa mendengar dari informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa kolega di lembaga lain cukup menyampaikan apresiasi terhadap beberapa lulusan Departemen ESL di masing-masing lembaganya. Saya kira terus maju bagi Departemen ESL IPB, kami tentu sebagai bagian dari pemerintah, KLHK juga tetap mendukung seluruh proses akademisi dan universitas perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Itu saya kira, terima kasih moderator Ibu Yanti, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nunu Anugrah yang sudah memberikan informasi secara detail terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta tadi prospek yang bisa kita ajukan untuk pelamaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lulusan dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan
lumayan ada banyak juga. Nah, sekarang kita masuk ke penyampaian materi yang kedua, yaitu Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP. Beliau merupakan staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bidang ekonomi sumber daya alam. Kepada Ibu Laksmi, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Bapak Ibu dosen dari Departemen ESL yang hadir, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang tergabung baik panitia dari RISA maupun mungkin peserta lainnya. Saya senang sekali kalau udah gabung sama mahasiswa begitu ya. Saya appreciate sekali disiapkan dengan baik dan sering-seringlah mengadakan acara seperti ini. Saya memang bukan dari alumni IPB, tapi saya secara reguler sering memberikan kuliah tamu di alma mater saya dulu ITB. Maka kalau dari ESL juga mengundang-undang saya mampir kasih materi atau apa kuliah umum, saya sangat tidak keberatan. Saya senang sekali soalnya kalau udah ngobrol dan diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Oke, tadi Pak Nunuk sudah secara umum, terima kasih Pak Nunuk sudah memberikan gambaran umum bagaimana KLHK, dan sebetulnya adik-adik, saya yakin itu daya serap KLHK untuk adik-adik itu akan besar sekali. Kenapa? Karena saya akan jelaskan sekarang dari sisi substansinya. Jadi kalau Pak Nunuk tadi menceritakan bagaimana institutional arrangement dari KLHK, maka saya bicara portofolionya. Jadi ini tidak selalu sama dengan nomenklatur jabatan atau kalau kita sebut tuh kotaknya begitu ya, kotak struktur organisasi. Tetapi kita bicara soal kontennya gitu. Nah, kalau kita bicara ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, mungkin langsung saja ini ada ininya kan ya. Nah, ini adalah lingkup portofolionya. Jadi ini bahasa, saya nggak tahu ini bahasanya tepat apa tidak gitu ya. Tetapi intinya, kalau kita bicara ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, oke lah, memang soal penamaan ini saya juga, ini natural resource, ini resource and environmental economics, anggap sajalah itu satu keluarga ya, kita tidak berdebat di penamaan di situ. Tapi intinya ketika kita bicara ekonomi lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya alam atau sumber daya as a whole, resources, portofolio di KLHK terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai institusi organisasi yang diberi mandat untuk memainstreamkan perangkat dan metodologi berpikir dalam koridor ekonomi lingkungan dan sumber daya alam. Itu yang kotak pertama. Kelihatan nggak kalau saya nggak kelihatan ya? Oke, mungkin tahu ya kotak yang paling atas ya, abu-abu ini. Nah, apa itu maksudnya mainstreaming instrumen dan metodologi? Kami ini atas dasar amanat peraturan perundangan, bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, peraturan presiden, diwajibkan untuk harus utamakan, artinya mensosialisasikan dan mengintegrasikan di berbagai lini kebijakan pemerintah yang namanya instrumen-instrumen dan metodologi berpikir. Jadi kami itu mengeluarkan regulasi, NSPK itu adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria, intinya adalah guidance, pedoman, dan sebagainya. Lalu kalau kami sudah mengeluarkan regulasi terkait instrumen-instrumen ekonomi, metode-metode berpikir dengan kerangka ekonomi, maka kami bertanggung jawab juga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nunu, kalau sudah bikin kebijakan harus juga bisa deliver, harus juga bisa sosialisasi. Nah, kami mengembangkan model-model fasilitasi penerapannya. Ada yang mungkin levelnya baru sosialisasi, sampai mungkin bisa demo piloting. Kita juga suka bikin pilot project. Saya kira mungkin kalau saya tuh kayaknya sama Pak Prof. Ahmad Fauzi itu udah kayaknya, mungkin beliau udah bosan kali ya lihat saya gitu. Karena kami sering sekali bikin piloting untuk beberapa pendekatan-pendekatan baru. Mulai dari awal-awal valuasi sumber daya alam, berapa tahun yang lalu ya, 20-25 tahun yang lalu mungkin malah ya.
udah lama ternyata saya jadi pegawai negeri. Itu ketemu Prof. Ahmad Fauzi, baru memperkenalkan valuasi dampak lingkungan saat itu. Sampai kemudian valuasi sumber daya alam, dan akhirnya kemudian di-pilot project-kan dalam bentuk menghitung neraca. Mungkin adik-adik tahu ya, ada beberapa ketentuan membuat neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup di beberapa provinsi, kabupaten, kota. Nah itu tugasnya kami di mainstreaming instrumen dan metodologi. Lalu portofolio kedua di klasternya itu adalah kami memberikan nasihat, itu lebih tepatnya, nasihat dari kajian dan studi berbasis riset. Kalau tadi kami itu istilahnya jualan instrumen gitu ya, alat itu kami jual supaya orang pakai. Nah, kalau yang kedua ini adalah kami menjadi think tank dengan pendekatan-pendekatan berbasis koridor ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kami ini melakukan kajian-kajian, melakukan studi-studi berbasis riset dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi pendekatannya semacam policy assessment, atau memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan. Jadi policy berbasis research. Jadi mungkin kalau tadi Pak Nunu minta belajar lagi ya, lihat lagi di struktur organisasi KLHK, kami punya beberapa pusat yang didedicatedkan untuk melakukan studi-studi, riset dan sebagainya. Ada yang namanya Pusekpi ya Pak Nunu ya, Pusat Studi Sosial Ekonomi Perubahan Iklim gitu. Ada Pusjakstra, kemudian ada beberapa bagian lagi di Litbang. Tetapi nanti Pak Nunu juga tadi menyampaikan kita sedang mengalami proses perbaikan organisasi karena juga Presiden itu ingin birokrasi pemerintah itu makin ramping lagi supaya bekerjanya nggak kayak orang obesitas, mau muter kalau disuruh cepat karena tapi muter badan aja udah setengah mati gitu ya. Nah itu ada proses sehingga mungkin nanti di bagian riset ini ada perbedaan lah dengan sekarang begitu. Nah, pada saat kami melakukan tugas-tugas membuat kajian dan studi berbasis riset, sebetulnya KLHK itu karena lingkup tugasnya relatif hajat hidup orang banyak, klien kami itu juga bahkan sampai ke presiden begitu. Jadi seringkali kalau tadi disampaikan Pak Nunu, kita dulu sama-sama bikin kajian tentang ibu kota, rancangan ibu kota baru ya, dulu ya, beberapa tahun yang lalu ya. Nah itu kita lakukan. Nah yang menggunakan langsung itu bahkan sampai ke presiden. Nah portofolio yang ketiga itu sebetulnya adalah keluaran langsung, output langsung dari institusi. Tadi sudah disampaikan, ada Ditjen yang kemudian memang ditugaskan untuk mengelola aset hutan negara agar kemudian bisa memberikan kontribusi terutama dari sisi ekonomi kepada pendapatan negara. Ada PNBP. Lalu kemudian memang dia di Direktorat Jenderal itu memang dibentuk untuk melakukan pengaturan agar sektor-sektor usaha di bidang lingkungan dan kehutanan itu optimal. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal yang tugasnya meminimalkan risiko dan externalities. Apa itu pasti udah ketebak, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran di situ ya. Sebetulnya juga ada namanya planologi, bergerak di bidang perencanaan, di situ ada perencanaan hutan, sumber daya alam, bahkan juga perencanaan lingkungan yang tugasnya harus berada di koridor minimization negative externalities ya, itu antara lain. Lalu ada yang paling penting, bahwa ada unit langsung dari institut tersebut mengelola aset bangsa Indonesia, yaitu ekosistem yang memiliki fungsi konservasi.
Jadi ekosistem-ekosistem itu bukan punya siapa-siapa, itu punya bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia yang diberikan wewenang mandat untuk mengelolanya itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tadi juga Pak Nunu sudah sampaikan itu namanya Taman Nasional dan sebagainya, cagar alam. Nah, itu bagian dari aset-aset ekosistem. Jadi kita bicara manajemen aset ya, aset negara juga. Lanjut. Nah, apa sebetulnya bentuknya gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang kelompok instrumen, sebetulnya mainannya tuh ini. Kami berdasarkan mandat undang-undang itu harus memainstreamkan kelompok insentif ekonomi berbasis jasa lingkungan. Jadi adik-adik tentu mungkin paling tidak sudah belajar konsep ecosystem services ya. Ecological function and services tentunya, dan bagaimana itu di-mainstreamkan, apalagi Indonesia negaranya kaya sekali dengan bukan hanya dalam bentuk goods and services itunya saja, tapi bahkan ekosistemnya sendiri itu sebetulnya adalah natural capital kita, yang ternyata menopang betul kemakmuran negara ini sehingga pemanfaatannya harus mengikuti prinsip-prinsip keekonomisan. Apa artinya? Artinya adalah jangan terkuras kalau kita bicara prinsip ekonomi ya cost harus sesuai dengan revenue gitu ya. Kalau kita mungkin di dalam lingkungan dan ekosistem kita bicaranya adalah keseimbangan. Kalau dieksploitasi harus ada upaya agar dia tidak rusak dan kemudian menjadi tidak berkelanjutan. Nah, ini dia kelompok insentif ekonomi. Mungkin pernah dengar yang namanya payment for ecosystem services. Nah, itu masuk di situ. Kelompok insentif ekonomi berbasis jasa lingkungan. Lalu kemudian ada kelompok valuasi sumber daya alam, ekosistem, dan jasanya. Nah, ini segala bentuk accounting, valuation, accounting, mungkin juga appraisal, begitu ya, bagaimana nilai-nilai sumber daya alam, nilai-nilai jasa ekosistem, dan nilai kerusakan, dan sebagainya. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok valuasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita dengan amanat Undang-Undang 32 ada PP-nya, nanti pelajari ya, ada PP tentang instrumen ekonomi lingkungan. Di situ memperkenalkan ada perhitungan kita sebut tanda kutip korektif dari produk domestik PDB dan PDRB yang sudah memasukkan nilai hasil valuasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, di mana Indonesia unfortunately masih terkoreksinya cukup banyak. Jadi tingkat pencemaran kerusakan lingkungan kita itu ternyata masih jadi korektor besar dari pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kelompok keempat adalah safeguard instruments untuk usaha dan kegiatan. Yang saya sebut tadi, instrumen-instrumen yang ditujukan untuk meminimalkan eksternalitas. Kita kenal AMDAL, kita kemudian kenal UKL, UPL, kita kenal KLHS, ini masuknya di kelompok safeguard instrumen. Kemudian pendekatan-pendekatan metodologi yang juga harus di-mainstreamkan, misalnya dari rumpun perdagangan. Jadi kita bicara trade dan sebagainya, bagaimana produk-produk dan sebagainya, itu ada staf ahlinya sendiri malah khusus. Dan kita juga bicara soal kelompok pendanaan. Nah, menarik tadi salah satu kenapa saya tidak sebutkan bahwa salah satu output Kementerian Keuangan itu bicara pendanaan. Dulu kami punya BLU ya. Mungkin teman-teman di ESL tadi juga disebutkan sering berinteraksi dengan BLU. BLU kini sekarang sudah menjadi badan entitas tersendiri yang namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Semacam trust fund yang cukup besar yang sekarang sudah di luar dari KLHK. Itu sudah di bawah Kementerian Keuangan secara langsung. Oke, kelompok yang kedua apa? Kelompok yang kedua adalah kajian dan penelitian, seperti yang saya sebutkan, portofolio KLHK di bidang kajian dan penelitian. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, kita banyak memberikan policy advisory, ya, bukan hanya kepada pimpinan menteri dan para eselon satunya, tetapi juga bahkan kepada kementerian lain, kementerian koordinator, bahkan presiden dan wakil presiden. Di situ contohnya ada KLHS.
Kemudian kita punya beberapa pusat yang memang dikhususkan dengan penelitian di sosial ekonomi perubahan iklim, ada hutan dan ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu ada itu sebuah riset center yang kemudian punya organisasi sendiri di sana. Nah, yang ketiga, keluaran yang ketiga itu adalah output key. Tadi sudah saya sebutkan, kita bukan hanya mengelola PNBP, tapi kita juga secara langsung tugasnya memastikan kontribusi ekonomi dari sektor usaha hutan itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kita tuh tanggung jawab dengan sektor hulu hilir dari industri yang hutan gitu ya, sampai jadi produk dan sebagainya. Itu Kementerian LHK harus menjadi fasilitator, bahkan mungkin regulator di situ. Kita juga harus memberikan kontribusi distribusi kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Jadi penguatan usaha-usaha kecil atau bahkan penguatan masyarakat, usaha masyarakat berbasis hutan melalui di situ. Kami pun juga melalui pengelolaan taman-taman nasional cagar alam juga diharapkan memberikan kontribusi ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Lanjut. Oke. Nah, adik-adik nanti silahkan pelajari payung-payung regulasi ini. Saya baru ingat, harusnya undang-undangnya ada 6 ini. Jadi selain Undang-Undang nomor 5, 41, 18, 32, 18 ini ada Undang-Undang nomor 37. Tahunnya kok saya lupa, tahunnya berapa ya Pak Nunu? Yang konservasi tanah dan air. Nah itu nanti ditambahkan, bisa di Google ya. Nah perangkat 6 undang-undang ini dengan turunan-turunannya itu nanti adik-adik bisa baca adalah menjadi payung utama yang bersifat hukum, mengapa kemudian kita kembangkan portofolio ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, misalnya di Undang-Undang 32 2009 itu spesifik disebutkan instrumen ekonomi lingkungan harus diterapkan pemerintah untuk menjamin pengendalian pencemaran dan kerusakan itu datang both ways ya, dari sisi supply atau sisi command and control-nya pemerintah dan dari sisi demand atau market, supaya ya namanya pencemaran kan juga bisa pakai pendekatan market. Nah, itu ditetapkan di antara lain di Undang-Undang nomor 32. Saya juga menambahkan 4 kelompok ratifikasi perjanjian internasional yang juga menjadi payung utama dalam portofolio kita. Mengapa saya masukkan ratifikasi perjanjian internasional ini? Karena walaupun mungkin dia tidak secara eksplisit dibunyikan dalam peraturan perundangan, tetapi negara kita sudah terikat untuk menjalankan komitmennya. Nah, itu ada yang kelompok Sustainable Development, macam-macam tuh perjanjiannya. Ada kelompok yang terkait keanekaragaman hayati, ada beberapa protokol di bawah Convention Biodiversity, ada bahkan sampai ada Nagoya, ada saya kok lupa, Cartagena dan sebagainya ya, yang berkaitan juga dengan bahkan sampai sumber daya genetik itu juga diatur di situ, bagaimana trade dan pembagian distribusi benefit maupun aksesnya. Tentu adik-adik hafal dengan kelompok ratifikasi perubahan iklim, ini juga banyak sekali, ada Paris Agreement, dulu ada Kyoto Protocol, lalu ada turunan-turunan yang lebih teknis, sesuai dengan ininya masing-masing, karena kita biasanya bicara ada sektor hutan, ada kelompok reducing emission dari deforestation dan degradation, kemudian ada yang khusus nanti ada spesifik ke sektornya, kemudian bahkan spesifik ke ekosistemnya, peatland gitu ya, wetland dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan kelompok ratifikasi terkait limbah dan bahan berbahaya beracun. Ini masuk juga misalnya kimia, ada ratifikasi terkait dengan pengendalian merkuri misalnya. Dan yang sekarang yang lagi up to date itu adalah plastik. Plastik sekarang sudah masuk dalam kelompok ratifikasi di bawah payung Basel Convention. Nah, itu sudah dimasukkan walaupun
masih spesifik ya, tidak berarti semua plastik dianggap bahan berbahaya beracun, tetapi ada beberapa jenis khususnya itu single use plastik yang sudah jadi bahan dialog untuk masuk di dalam ratifikasi pengendaliannya. Oke, lanjut. Ini adalah aplikasi pengetahuan. Mungkin nanti saya juga pasti akan belajar sebetulnya pembagian di Departemen ESL itu focusingnya apa saja. Tadi ada, sayangnya itu semua banyak ini ya, banyak singkatan ya, jadi saya nggak hafal. Ada yang basisnya pertanian ya, ada tadi lupa apa lagi ya. Tetapi intinya begini. Kalau kita applied knowledge itu diaplikasikan di dalam bisnis KLHK melalui struktur organisasi dan portofolionya, kurang lebih ini applied knowledge-nya yang digunakan. Tentu yang besarnya adalah ekonomi lingkungan dengan semua anak cabangnya. Saya kira itu ilmu yang all round bisa masuk kemana-mana. Mau dari applied, mau dari research, mau dari makroteori, begitu ya. Mau dari sisi filosofi itu masuk semua di situ. Lalu ada secara spesifik kemudian ada skill yang kita butuhkan di valuasi dan penilaian, appraisal, kemudian auditing begitu ya. Itu masuk di kelompok itu. Lalu kami juga menganggap penting applied knowledge dari sisi bisnis. Ketika kita menerapkan banyak intervensi agar dunia usaha, sektor usaha itu lebih sustainable, ternyata kita butuh sekali orang yang paham pendekatan-pendekatan business management, business and management, business administration and management. Itu ternyata penting. Apalagi kalau dia lengkap dengan pengetahuan soal trade gitu ya, perdagangan, dan saya kira itu juga bagian dari applied knowledge yang kita butuhkan. Lah karena secara spesifik ini produksi dan industri serta ekonomi kerakyatan itu juga menjadi penting untuk jadi bagian dari applied knowledge yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Ini sebetulnya yang terakhir nih. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Nunu, saya kira ini nggak perlu saya jelaskan lagi, tapi saya ingin menyampaikan, kalau tadi Pak Nunu nama jabatan fungsionalnya, saya ingin menyampaikan, saya ternyata lupa perencana di situ. Prinsipnya kita ada beberapa yang butuh skill spesialis. Nah, spesialis ekosistem hutan, spesialis pencemaran, spesialis sumber daya alam, dan sebagainya, itu kita juga butuhkan talenta. Nah, nanti tinggal distribusi ke kelompok jabatan fungsionalnya, saya kira di Sekretariat Jenderal yang lebih ini kan. Oke, dari saya itu saja, Ibu dan Bapak sekalian, dan adik-adik sekalian, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laksmi yang sudah memaparkan materi terkait Divisi Ekonomi Sumber Daya Alam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saat ini kita masuki acara sesi diskusi interaktif. Jadi bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa ditulis pada kolom chat dengan format nama _ ditujukan kepada _ pertanyaan. Di sini kita punya dua pembicara ya teman-teman. Yang pertama ada Bapak Nunu dan yang kedua adalah Ibu Laksmi. Nah, sebelum itu ini dari tim panitia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Laksmi ataupun Pak Nunu. Mungkin yang pertama, kira-kira ini kita bahas tentang rekrutmennya. Kalau misalkan tadi udah dijelaskan ada beberapa profesi yang bisa dimasuki oleh lulusan dari Departemen ESL. Nah, kira-kira apa ada bakat khusus gitu yang menjadi kriteria di rekrutmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Misalnya itu semacam kayak bakat sederhana, misal seperti negosiasi, presentasi, komunikasi, atau misalkan bahasa-bahasa asing kayak gitu, barangkali bisa dijawab. Langsung aja ya? Ya, langsung saja. Pak Nunu juga nambahin ya Pak Nunu ya. Jadi gini,
adik-adik, pengalaman hidup lah, saya jadi cerita pengalaman hidup. Begini, ketika kita sekolah, termasuk di universitas, itu adalah bekal knowledge dan latihan menstrukturkan cara berpikir kita. Jangan kemudian, itu sebetulnya tidak selalu apple to apple, kita keluarnya knowledge-nya apa, lalu kemudian tersedia job-nya, gitu. Kementerian, birokrasi pemerintah kita, sebenarnya kriteria dasarnya itu adalah kriteria karakter dan kompetensi yang sifatnya administrasi dan manajemen. Jadi itu ya, adik-adik sekalian. Nah, knowledge itu adalah spesialisasi yang membantu memperkaya konten kita pada saat berkarir. Bagaimanapun juga, ketika kita masuk jadi birokrasi, kan otomatis kita pasti awalnya adalah pelayanan kepada publik, kemudian kita mengelola sumber daya untuk menjalankan program pemerintah, maka skill manajemennya kuat sekali di situ. Tetapi knowledge yang ada, yang kita punya, memperkaya kita untuk membuat kita jadi makin clear career path-nya seperti apa. Masuk ke birokrasi itu juga sebetulnya sangat ditentukan dengan adik-adik sendiri. Apakah career path yang terbentuk itu adalah bagaimana kinerja adik-adik selama ini. Kalau saya bisa ceritakan apa yang terjadi di birokrasi pemerintah, buat jadi bayangan ya. Sekarang birokrasi pemerintah Indonesia masih kalah bersaing dengan birokrasi di negara-negara lain, bahkan negara tetangga, nggak usah jauh-jauh. Oleh sebab itu, skill yang sangat dibutuhkan pada adik-adik sekalian apabila akan masuk menjadi birokrasi, itu sebetulnya skill yang ada di adik-adik, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan menstrukturkan, mengorganisir pekerjaan secara terukur, terus kemudian, dan saya yakin itu sudah ada di adik-adik semua, di pelajaran itu. PD itu juga paling penting. Nah, kalau itu kemudian jadi pertimbangan, karena nanti Pak Nunu mungkin juga cerita, sistem tesnya pegawai negeri itu seperti apa ya Pak Nunu ya. Sistemnya itu banyak di ininya loh, di tes kepribadian ya, saya lupa, di psikotesnya itu yang kadang-kadang, nah itu, psikotesnya itu kadang-kadang banyak yang bagus di kredensial sekolahnya jeblok di psikotes, karena ternyata orangnya nggak suka kerja sama, senangnya kerja sendiri, gitu, nggak open mind dan sebagainya. Itu saya secara umum, tapi mungkin kalau secara detail Pak Nunu bisa nambahkan. Silakan Pak Nunu. Terima kasih Ibu. Sedikit menambahkan, jadi memang kalau pengumuman rekrutmen itu lebih kepada persyaratan administrasi seperti yang Ibu Yanti sampaikan. Misalnya, IPK-nya harus 3,7 misalnya. Itu persyaratan administrasi. Nah, skill memang, ini pengalaman saya juga, jadi waktu saya masuk ke kementerian, ke departemen kehutanan, agak cukup kaget, karena tidak banyak dibekali oleh kampus, gitu ya, ilmu-ilmu terapannya. Jadi memang sebaiknya, ini Bapak Ibu dosen, saya kira mulai gitu ya, lebih memperbanyak juga kunjungan atau mengundang dari pihak-pihak kementerian untuk menyampaikan kebijakan gitu ya, ilmu-ilmu terapan di samping juga ilmu-ilmu murni yang disampaikan oleh pihak kampus. Itu penting seperti yang Ibu Yanti sampaikan, karena akan tidak kaget begitu. Dari pihak swasta juga ya, banyak alumni-alumni yang bisa diundang menyampaikan view dunia usaha dan lain-lain. Ini penting karena knowledge dan skill yang Ibu Yanti sampaikan ini penting bagi pengembangan karir memang. Jadi kalau di lingkup lembaga, organisasi, kementerian maupun swasta, saya kira ada kinerja yang ditetapkan, ya, sehingga human capital dan human sosial menjadi penting. Jadi ini saya kira sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Terima kasih. Jadi pengalaman ini saya nambahin dikit. Kalau dari kuliah udah rajin organisasi, udah sering bikin publik kegiatan-kegiatan melibatkan publik,
jamin deh begitu masuk dia pasti ini Kemampuan adaptasinya. adaptasinya gampang. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih Bu Laksmi dan Pak Nunu. Ini berikutnya ada dari kolom chat. Gracia Arianti dari IPB 53, Ibu Laksmi. Tujuannya ke Ibu Laksmi. Tadi disebutkan oleh Pak Nunu bahwa terdapat banyak UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti BKSDA. Bagaimana pembagian lingkup portofolio dan mekanisme rekrutmen di setiap satuan kerja yang ada? Apakah sama dengan yang ada di pusat? Silakan Ibu. Mungkin Pak Nunu juga bisa menjelaskan lebih detail ya Pak ya. Saya serahkan ke Pak Nunu aja mungkin yang lebih tahu detailnya. Silakan Pak Nunu. Jadi proses rekrutmen itu alurnya adalah proses pengajuan, ada yang disebut dengan analisis kebutuhan pegawai gitu ya. Jadi setiap satker di daerah UPT maupun pusat itu ada tugas rutin kepegawaian yang harus dianalisis gitu. Namanya ada analisis kebutuhan pegawai, ada analisis beban kerja. Dari situ maka akan muncul kebutuhan kepegawaian, kebutuhan SDM. Nanti akan disampaikan kepada Biro Kepegawaian. Biro Kepegawaian misalnya merekapitulasi seluruh usulan. Misalnya, ada kebutuhan Polhut yang pensiunnya kurang lebih di tahun depan 300 misalnya gitu ya. Maka pada tahun berikutnya harus ada pengadaan Polhut. Ada pengadaan dokter hewan misalnya gitu ya. Butuh analis perencana atau analis keuangan dan lain-lain. Jadi semua atas dasar pengajuan usulan dari seluruh satker, baik di UPT, satker pusat yang akan dikompilasi oleh Biro Kepegawaian. Kemudian akan dikombinasikan dengan desain pembinaan SDM-nya yang dilakukan oleh Badan SDM gitu ya, ada Badan BP2 SDM di Kementerian LHK. Jadi itu, kemudian usulan dari KLHK-nya disampaikan ke BKN. Secara nasional punya kuota berapa sih KLHK? Jadi pengkoordinasian nasionalnya tetap di BKN, usulan kementeriannya melalui Biro Kepegawaian dan BP2 SDM, kemudian usulan dari daerahnya berasal dari seluruh satker. Itu sementara, Bu. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Oke, dari kolom chat itu masih belum ada. Kita pindah ke ini ya, Bu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu panitia udah coba buka ini juga titipan pertanyaan lewat DM story Instagram. Sebagian besar ini, Bu, beberapa waktu yang lalu agak sedikit gempar nih di kementerian. Ini ada satu Kementerian Keuangan itu meluncurkan kebijakan kalau selama 2020 hingga 2024 itu tidak akan membuka seleksi CPNS untuk di Kementerian Keuangan. Nah, banyak yang bertanya, kira-kira untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apakah akan melakukan kebijakan yang serupa atau bagaimana kiranya? Ya, nanti Pak Nunu harus ini lagi nambahin lagi ceritanya. Tapi gini, saya cerita besarnya saja ya, karena adik-adik saya kira perlu juga paham persepsi lapangan kerja yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi gini ceritanya adik-adik sekalian. Kalau bicaranya dari sisi pemerintah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita kan sudah di G20 ya, sudah harus mau diterima, dinilai, di-compare sama negara lain. Itu udah, karena kita udah masuk G20, udah nggak bisa mengklaim kita negara berkembang, udah nggak bisa. Artinya, kita itu diukur secara internasional. Nah, apa ukuran tentang birokrasi pemerintah Indonesia? Sayangnya, birokrasi pemerintah Indonesia masih dianggap belum efisien dibandingkan negara lain. Saya terpaksa juga harus menyampaikan bahwa bahkan terhadap Vietnam pun ranking kita masih di bawahnya. Di ASEAN kita tidak terlalu bagus posisinya.
Sehingga di dalam secara garis besar, gambaran besar, nah nanti mungkin adik-adik mulai coba juga browsing-browsing soal potret birokrasi Indonesia ya. Jumlah pegawai negeri atau sekarang kita sebut aparatur sipil negara di Indonesia itu berapa juta ya Pak ya? 4 juta ada ya? Sekitar segitulah kalau nggak salah. Ya. Tetapi proporsinya masih sangat besar di pendidikan SMA ke bawah. Sebagian besar dominasinya. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia, birokrasinya sedang dicoba dirampingkan agar lebih efisien. Kenapa? Jumlahnya besar, tetapi kinerjanya nggak bisa saingan sama negara lain. Jangan-jangan karena kita tidak efisien. Nah, oleh sebab itu, banyak upaya yang tujuannya merampingkan dan meningkatkan, mengoptimalkan kinerja. Beban yang dulu satu pekerjaan dikerjain 10 orang, sebenarnya juga bisa dikerjakan 1 orang, apalagi sekarang sudah eranya otomatisasi, teknologi digital sudah berkembang. Nah, itu adalah hal yang kemudian dipersepsikan sebagai beberapa kementerian sedang tidak butuh tenaga kerja baru. Tapi tidak, Dek. Itu pasti sifatnya sementara. Kenapa? Karena kan kita juga tiap tahun banyak yang pensiun. Tetapi pada saat yang sama, itu pasti harus diganti pengisian. Tapi pada saat sama, kita juga sedang merampingkan, mengoptimalkan. Makanya nih kementerian ini terus ada restrukturisasi, lalu semua pelayanan dulu manual didigitalkan, ya kan? Dulu kayaknya, sejauh-jauh lah kayak di bank gitu ya, rasanya dulu ibu saya tuh kalau ngantri ke bank itu nunggu berjam-jam cuma ngetik doang gitu ya. Sekarang dengan online kita juga sudah tidak perlu lagi ada petugas di sana. Itu sedang terjadi. Nah, bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kita tidak menampik bahwa kita juga sedang ada proses peningkatan efisiensi. Tetapi bukan hanya KLHK, juga semua pemerintah Indonesia. Tidak berarti kemudian kita tidak akan merekrut tenaga baru, tidak. Tetapi mungkin berubah. Jadi dulu kita masih butuh misalnya jasa OB mungkin ya gitu ya. Kita dulu banyak gitu ya, karena kita masih banyak petugas administrasi, juru ketik, arsiparis dalam level yang mencatat gitu ya, mungkin itu banyak yang sekarang sudah tidak kita butuhkan, sehingga tertutup rekrutmen. Tapi kita sekarang malah membuka kesempatan untuk yang sudah high level skill. Nah, tetapi jumlahnya karena kita masih ngikutin restrukturasi organisasi, belum terlalu banyak kelihatan dan nampak. Nah, begini, saya ini usul nih Pak Nunu juga pasti setuju dari Humas. Kita banyak diskusi deh, karena kadang-kadang adik-adik juga nggak bisa mengandalkan hanya informasi dari media massa. Tidak selalu benar deh ya. Kadang-kadang kan cara menyampaikannya itu, ya pokoknya cara umumnya begini. Betul, pemerintah kita sedang efisiensi. Apakah itu berarti tidak ada rekrutmen? Saya kira itu tidak benar sama sekali. Mungkin Pak Nunu bisa nambahin Pak soal ini Pak. Ya, Pak. Saya kira betul yang disampaikan Bu Yanti gitu ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, memang proses regenerasi itu kan ada. Gitu ya. Kemudian setiap kementerian, lembaga ya, Satker juga punya kewajiban untuk mengevaluasi dirinya, melakukan analisis berbagai hal, termasuk analisis kepegawaian. Ada beban kerja, kebutuhan SDM dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu frame-nya itu hanya ingin menjadi PNS. Kesempatan-kesempatan lain juga saya kira cukup challenging untuk teman-teman ya. Karena yang disampaikan oleh Pak Kepala Departemen tadi, saya kira menarik gitu ya. Prodinya memang spesialis ini, spesial. Hanya ada ekonomi pertanian, sumber daya, ekonomi lingkungan. Agak jarang ini di universitas lain gitu. Ya, nah ini demand-nya banyak di sini. Betul, demand-nya akan lebih dibutuhkan gitu oleh sektor-sektor lain. Jadi untuk adik-adik sekalian jangan terlalu melihat dari konteks kementerian dan lembaganya gitu. Banyak sektor lain tentu termasuk private sector juga yang membutuhkan adik-adik sekalian. Tetap optimis saja.
Ya, mudah-mudahan negara kita membaik. Seperti yang Ibu Tayanti sampaikan, proses efisiensi, reformasi birokrasi memang terus dijalankan. Terima kasih, Pak Moderator. Silakan, ada lagi? Masih ada lagi? Oke, terima kasih. Barusan ada kendala jaringan, jadi coba ganti jaringan dulu gitu. Oke, berikutnya ini ada dari kolom chat Zoom, Ahmad Zinedin Mahardika. Pertanyaannya untuk Bapak Nunu Nugraha. Apakah prospek kerja untuk lulusan ekonomi sumber daya dan lingkungan itu berpotensi besar bekerja di kementerian-kementerian Indonesia? Mungkin barusan sudah sempat disinggung gitu ya Pak. Betul. Barangkali lebih diperjelas mungkin Pak. Tadi gitu ya, jadi kalau kasar berhitungnya begini, kalau landasannya sektor, maka yang cukup relevan dengan nomenklatur yang digunakan prodinya ESL, seperti yang Bu Yanti sampaikan tadi. Ada sektor lingkungan, sektor kehutanan, sektor pertanian. Minimal 3 itu landasan undang-undang. Gitu ya. Tetapi kan tidak hanya pada konteks kementerian saja. Dan di kementerian lain pun membutuhkan keahlian dari semua sektor. Misalnya di Kementerian Luar Negeri pun ada sarjana kehutanan, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum, tidak hanya semua basisnya hanya hukum internasional misalnya. Begitu juga di Kementerian Keuangan, sarjana kehutanan ada karena memang butuh misalnya valuasi ketika ada kasus ya kemacetan PNBS di sektor hutan misalnya. Jadi hanya memang kalau di kementerian itu kan batasnya adalah kebutuhan dan kebutuhannya prosesnya melalui kuota. Jadi ada kebutuhan dari seluruh kementerian lembaga 1.000 misalnya. Ternyata untuk ekonominya hanya 200, maka itu yang menjadi kuota. Memang ada batasan-batasan di kementerian dan lembaga. Tapi jangan khawatir bahwa prospek tidak hanya di kementerian dan lembaga, sektor-sektor lain pun, private sector, atau menjadi entrepreneurship juga menjadi tantangan buat kita semua. Ya. Itu saya kira. Ya, baik. Dari Bu Laksmi, apa ada tambahan? Saya ingin berikan perspektif begini. Coba adik-adik justru buka wawasan seluas-luasnya, lihat situasi saat ini. Banyak baca, bukan hanya media di Indonesia, tapi juga internasional. Kalau adik-adik lihat, sebenarnya relevan sekali ekonomi sumber daya alam lingkungan di era sekarang. Semua itu bicara apa sih? Climate change. Climate change itu apa sih terjemahannya? Green growth. Ya, apalah namanya tuh, macam-macam lah ya. Pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau. Itu kan adik-adik itu punya portofolio pendidikan spesialis ke sana. Seperti kata Pak Nunu tadi, saya sepakat, ini demand-nya banyak, begitu ya. Karena itulah mainstream dari cara orang berbisnis dan mengelola manajemen kepemerintahan maupun negara saat ini. Ya, itu terjadi. Mungkin Indonesia terasanya masih belum, tapi percaya deh dalam waktu dekat semua akan butuh pendekatan begitu. Paling enggak kabupaten, kota, provinsi saja sekarang sudah didorong untuk pembangunan rendah emisi. Bagaimana sih caranya? Namanya udah biasa kita eksploitasi besar-besaran, industri besar-besaran, disuruh jadi rendah emisi. Ya pasti kita main instrumen ekonomi, gitu, instrumen pasar. Siapa yang jago di situ? Ya adik-adik semua. Nah, saya kayaknya juga perlu menyampaikan, rekrutmen di KLHK bukan semata-mata bicara rekrutmen pegawai negeri. KLHK itu model-model bekerjanya banyak kolaborasi. Ya. Dengan konsultan, gitu ya, dengan spesialis, dan sebetulnya seperti tadi saya sebutkan, era birokrasi pemerintah kita itu adalah era modern. Apa itu? Birokrasi yang fleksibel, flexible working arrangement,
Jadi makin dikurangi sebetulnya yang disebut dengan pegawai negeri. Kita itu bisa menjadi pegawai negeri dengan sistem kontrak begitu. Tetapi perangkatnya belum selesai ya Pak Nunu ya. Kita mau arahnya ke sana. Kemudian bisa allowing part-time pegawai negeri, bisa bahkan menjadi pejabat dengan berbasis open bidding dan sebagainya. Itu kita sudah desain arahnya ke sana. Kita ingin menjadi birokrasi yang agile ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik bisa lihat sebetulnya KLHK punya banyak sekali program, proyek, inisiatif yang melibatkan banyak aktivis, banyak konsultan, banyak inisiatif. Saya kasih pesan misalnya begini, adik-adik punya inisiatif apa misalnya? Satu kelompok bikin inisiasi tanam pohon atau produk daur ulang dan sebagainya. Percaya deh, nanti kita yang nyari adik-adik untuk kemudian bermitra. Entah nanti bentuknya edukasi, nanti bentuknya adalah program bersama, dan itu sudah bagian dari rekrutmen. Sekali masuk jaringannya KLHK, itu bisa panjang itu, tidak harus menjadi pegawai negeri. Itu mungkin tambahan saya ya. Ada lagi mungkin Pak Nunu. Cukup, Bu. Cukup ya. Luar biasa sekali. Jadi nggak usah ragu gitu ya. ESL mungkin sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Sekarang juga udah sangat dicari gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudari Lutfa. Pertanyaannya untuk Ibu Laksmi. Ada dua ternyata, Ibu Laksmi dan Pak Nunu yang di bawah. Disekaligus,kan aja mungkin ya. Yang pertama, apa tantangan terberat dalam proses rekrutmen di KLHK dan bagaimana langkah-langkah kita untuk mengantisipasi agar bisa lolos hingga tahap akhir? Itu yang pertama. Apakah KLHK membuka kegiatan magang bagi mahasiswa, Pak? Nah, ini yang dibutuhkan oleh kami mungkin. Kira-kira ada oprek magang atau enggak gitu, Pak? Silakan dijawab. Saya kira bisa ya bikin Pak Nunu magang mahasiswa. Saya sepakat sekali karena begini. Ada satu hal yang kita perlu sampaikan ke adik-adik. Ini rahasianya KLHK, tapi kita buka aja di sini ya Pak ya. Kita tuh banyak sebetulnya yang gaptek di birokrasi kita, ya. Sehingga kita itu demand sangat besar untuk adik-adik yang punya kapasiti luar biasa menguasai teknologi digital. Saya yakin nggak usah lihat latar belakangnya adik-adik, kalian itu generasi yang sudah beda sama kami. Pasti penguasaan teknologinya berbeda jauh. Lalu penguasaan bernetworking secara fluid dan fleksibel sudah berbeda jauh. Jadi justru biasakan Anda punya portofolio sendiri sehingga itu bisa membantu. Nah, sekali lagi begini, kalau kita bicara rekrutmen resmi sebagai pegawai negeri, Pak Nunu tadi sudah menjelaskan panjang lebar, ada prosedur. Mau nggak mau, kalau prosedur formal seperti itu, ya persyaratan bagaimana Anda baca di Badan Kepegawaian Negara. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi pegawai negeri, itu dijelaskan di situ. Sehingga tidak ada lagi persiapan selain memang ya kita bisa lulus dari tes-tes atau persyaratan yang ditentukan. Dan apabila slotnya ada. Tetapi sekali lagi, saya sangat menekankan, di kementerian manapun, tidak hanya LHK, itu pola bekerja samanya, kolaboratifnya itu banyak macam-macam dalam bagaimana bentuk. Satu peran pemerintah adalah melakukan edukasi dan sosialisasi. Itu di mana-mana. Dan selalu pemerintah butuh mitra. Nah, kalau adik-adik kemudian punya proposal untuk bermitra, rajin-rajin lihat kita punya program seperti apa, saya kira itu juga terbuka untuk indikan. Jadi magang nggak harus nongkrong di kantor ya Pak, ya 3 bulan gitu, terus nanti cilang-ciling nggak tahu mau ngapain, bukan itu. Tidak selalu, bawa proposal aja, siapa tahu menarik, bagus juga nih kita bikin jadi program bersama edukasi, Anda jadi magang, kami pun juga jadi terbantu, ada program sosialisasi yang delivery-nya khusus di IPB misalnya gitu ya, tidak selalu harus bentuknya formal. Mungkin Pak Nunu bisa nambahin juga kali dari Humas. Baik, untuk magang adik-adik memang seperti di Humas, itu beberapa fakultas ilmu komunikasi, PIKOM, baik dari UI, ya, Al-Azhar, kemudian Bung Tomo, ada beberapa lagi, saya kira sebelum COVID
banyak yang melakukan magang di Humas. Sekalian melakukan penyelesaian skripsinya, gitu ya. Terbuka seperti yang Ibu Yanti sampaikan. ITB juga sama, melakukan magang-magang di direktoratnya Bu Yanti dulu, PDLKWS. Ya, untuk ilmu-ilmu perencanaannya mereka melakukan juga. Gitu. Nah, pasca COVID memang kita desain dengan virtual, Bu. Di Humas juga melakukan itu, PDLKWS juga sama, di Birocan juga sama gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk ngobrol aja adik-adik ya. Komunikasi boleh ke saya, boleh ke Bu Yanti ya. Saya kira kita cukup terbuka. Nah, kemudian proses rekrutmen memang itu adalah penetapan persyaratan administrasi. Umumnya biasanya fresh graduate. Jadi tanpa ada syarat lain. Tidak harus mencantumkan pengalaman kerja biasanya kalau fresh graduate. Kemudian IPK, nah umumnya kayak begitulah. Kemudian mungkin ada skills lain yang secara khusus juga akan dimasukkan. Biasanya menguasai komputer, menguasai bahasa Inggris, kira-kira umum-umum saja. Jadi prosesnya sekarang cukup fair, gitu ya. Saya kira tidak ada yang main-main lagi dengan proses rekrutmen sekarang karena semua terpantau, independen, gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, rekan-rekan. Saya kira tinggal kita berusaha keras, gitu ya, belajar keras. Nasib yang menentukan. Dimanapun kita bekerja, yang penting halal, gitu ya. Nah, karena memang tanya Ibu Yanti dulu punya nggak cita-cita jadi irjen? Nggak bakal. Mungkin jadi dokter dulu cita-citanya, gitu ya. Karena langkah ini terus berubah di tengah jalan. Gitu. Itu aja, adik-adik. Saya kalau boleh mungkin mau lontarin sekalian Pak Nunun, mumpung lagi. Iya. Saya tuh lagi mencoba mengembangkan insentif agar masyarakat bisa mengendalikan limbah dan emisinya. Bagus. Saya undang deh ke Departemen ESL, coba adik-adik bikin diskusi round table begitu ya. Silahkan kalau mau nanti diangkat sebagai topik nantinya gitu ya untuk skripsi, nanti bisa saya rekomen bahwa itu bagian dari Anda magang juga bisa. Saya bisa. Ya, kan tidak harus ngantor, tetapi juga based on challenge, terus kemudian mungkin supply policy paper atau apa itu bisa policy brief kayak gitu. Ya. Policy brief kayak gitu ya. Ya boleh ya, kan sekalian nih mumpung. Ini tantang sekalian. Supply atau demand. Iya, oke. Ada lagi? Mungkin sebentar lagi ya, 3:30 saya harus meninggalkan ini ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Ada lagi, Mas? Ini ada satu lagi, Ibu, dari Roshid, ditujukan kepada Ibu Laksmi. Apakah KLHK memiliki kerjasama antar investor, baik dalam negeri maupun luar negeri? Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Bu. Baik. Terima kasih. Jadi, sekali lagi, kita sebagai institusi pemerintah, bekerja sama di isu yang lintas sektor dan sebetulnya lintas batas internasional, KLHK itu sangat intensif bekerja sama dengan berbagai pihak dari negara lain. Kalau kami bukan dengan investor, kami namanya G2G ya, government to government. Bentuknya bilateral, kalau misalnya Indonesia dengan salah satu negara, misalnya dengan Cina, dengan Jepang, dengan Uni Eropa, atau mungkin dengan Denmark sendiri, Jerman, itu banyak sekali di Indonesia. Tetapi bentuknya adalah G2G, formal. Ya. Apa bentuknya? Biasanya perjanjian kerjasama, pertukaran knowledge, asistensi, dan sebagainya. Nah, di bawah payung perjanjian kerjasama seperti itu, kemudian kami banyak punya proyek bersama, kegiatan bersama. Biasanya itu melibatkan banyak pihak. Ada kerjasama dengan Denmark untuk misalnya nih ya, dulu pengembangan sosialisasi instrumen AMDAL, valuasi dampak dalam AMDAL. Nah, kita kerjasama dengan Denmark misalnya, tetapi kemudian kita sepakat metode yang paling pas apa? Oh,
kita membangun hub pengetahuan di universitas. Kita sepakat, siapa? Oh, IPB. Taruh IPB gitu ya. Jadi nanti di IPB Anda dilibatkan sebagainya. Nah, itu bentuknya, cara kerjasamanya pemerintah selama ini. Tentu kita juga berkaitan, apalagi yang multilateral yang saya tadi bilang. Pelajari ratifikasi yang tadi, ada 4 atau 5 kelompok besar, rumpun besar, bawahnya itu banyak. Nah, itu biasanya kemudian bentuknya bisa jadi ada working group, ada kelompok, bahkan kelompok studi, FGD pun juga banyak sekali di situ. Jadi, itu terbuka baik ini. Sebetulnya nggak ada salahnya sih adik-adik juga banyak nanti ngobrol dengan itu ya Pak Nunu ya. Ya, Bu. Beberapa program hibah luar negeri sama kita itu ya selama ini. Ya, itu saja mungkin ya. Mau nambahin Pak Nunu? Ya, seperti yang Ibu Yanti sampaikan, bahwa ada ketentuan bekerja sama dengan lembaga dari luar negeri ya. Konteks pemerintahan memang G2G seperti yang Ibu Yanti sampaikan. Kemudian di konteks investasi kita punya beberapa ketentuan investasi yang digawangi oleh BKPM ya. Jadi adik-adik juga harus coba mulai intens komunikasi, buka websitenya BKPM gitu ya. Punya kerjasama dengan negara mana saja. Karena pada akhirnya betul yang disampaikan Bu Yanti, konteks G2G itu akan di follow up oleh B2B-nya. Ya, misalnya kita punya kerjasama dengan Australia, maka B2B-nya banyak. Gitu ya. Ada sektor ekonominya kerjasama A dengan A, misalnya dari sektor kebun binatang juga ada yang disebut sister zoo. Gitu. Sister zoo-nya Ragunan dengan Toronggazu. Misalnya. Nah itu konteks B2B dia tapi harus punya cantelan payung G2G. Gitu ya. Dan adik-adik saya kira harus juga mulai berkomunikasi dengan badan-badan internasional ya, seperti ASEAN gitu. Itu alumni IPB juga banyak di ASEAN gitu ya. Kemudian di kedutaan-kedutaan karena informasi-informasi riset seperti yang disampaikan Bu Yanti juga saya kira cukup banyak peluang ya, termasuk studi di luar negeri. Itu saya kira, moderator. Oke, siap. Terima kasih Pak Nunu dan Bu Laksmi. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Saskia Malewa terkait fresh graduate itu apa ada pertimbangan khusus atau tidak. Tadi sempat udah dijawab sama Pak Nunu, gitu. Nah, barangkali ada tambahan mungkin dari Pak Nunu atau Bu Laksmi sebelum kita tutup oleh kesimpulan. Maksudnya gimana fresh graduate? Ini kan apa yang biasanya menjadi pertimbangan dalam rekrutmen ketika fresh graduate gitu, yang mendaftar tanpa adanya pengalaman bekerja atau magang gitu. Oh ya, jadi sekali lagi kalau tadi jalur pegawai negeri fresh graduate itu juga banyak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Nunu, saya kira nggak kita ulang lagi. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, saya kasih tips aja ya. Saya sebetulnya sangat menyarankan adik-adik itu tidak terlalu blank banget dengan pengalaman. Tetapi tidak harus bentuknya Anda sudah pernah bekerja di sebuah company atau di sebuah institusi, nggak harus. Adik-adik banyak sekali generasi milenial itu di atasnya adik-adik ya, atau adik-adik masih masuk milenial. Milenial udah level mau pindah generasi yang lebih lagi di bawahnya kali ya. Nah, banyak datang dengan portofolionya pribadi. Percaya deh, kalian itu banyak kesempatan dan banyak kemudahan sekarang dengan era teknologi digital dan sosial media. Anda bisa bikin sendiri misalnya IG khusus untuk menggalang misalnya daur ulang atau bikin bank sampah sama teman-teman. Anda jadi punya visibility, Anda tuh jadi kelihatan tanpa Anda harus kemudian mainstream masuk kerja dulu di satu perusahaan, nggak harus begitu. Ya, jadi itu membantu untuk kemudian tertarik kita. Saya tidak akan merekrut mungkin Anda sebagai pegawai negeri, tetapi sebagai mitra atau partner di dalam salah satu proyek saya kan bisa. Kami selalu butuh kok yang namanya generasi muda, masyarakat yang disebut kelompok masyarakat itu bukan hanya aktivis yang sudah lama jadi aktivis, tetapi justru dari adik-adik sekalian juga inisiatif masyarakat. Saya saja nih pribadi,
karena saya sedang mencoba menggolkan ada namanya mainstreaming masyarakat self-regulate di emisi gitu ya. Jadi nanti bentuknya misalnya inisiatif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi misalnya contohnya. Saya itu butuh mitra untuk bisa jadi salah satu inisiator, fasilitator, edukator. Dan yang saya cari itu justru saya tuh browsing ada bagus juga nih, ada satu grup geng sepedaan gitu ya. Terus yang ini ada lagi followersnya banyak, ternyata dia punya kebiasaan untuk sama-sama nanam pohon di mana. Itu menarik, itu datang sendiri kami nanti akan ke Anda. Jadi ingat pendidikan generasi muda zaman sekarang, generasi muda Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih maju adalah Anda itu punya inisiatif sendiri untuk do something with yourself gitu ya, building your own portfolio kalau kami nyebutnya. Sehingga kemudian Anda tidak tergantung pada sistem yang lebih besar dan Anda terus kemudian hanya pasrah menunggu nasib, nggak seperti itu. Itu udah bukan eranya lagi. Itu yang mungkin bisa jadi saya berikan tips ya untuk adik-adik sekalian. Baik, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Laksmi dan Pak Nunu yang telah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta. Sekaligus terima kasih Pak Nunu dan Bu Laksmi yang sudah berkenan memberikan informasi, materi, dan sharing pengetahuan kepada kami semua terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kita sudah di penghujung acara diskusi kita. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini berikut. Kini KLHK memegang 7 rencana program jangka menengah sebagai implementasi kerja pada tahun 2020 hingga 2024. Di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi layanan publik. Lulusan ekonomi sumber daya lingkungan tidak menutup kemungkinan bisa bergabung sebagai analis kebijakan, analis keuangan, pengelola, pengadaan barang atau jasa, analis kepegawaian, perencana, analisis data dan informasi, serta analisis barang milik negara. Dalam divisi ekonomi sumber daya alam, khususnya pada staf keahli, memiliki 3 portofolio, yakni mainstreaming instrument, insight advisory, serta institution of output. Ada beberapa tipe talenta yang saat ini dibutuhkan di KLHK, diantaranya analis kebijakan, asesor atau auditor, fasilitator atau penyuluh, spesialis sumber daya alam dan lingkungan, spesialis ekosistem dan kehutanan, spesialis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sekian dari diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada peserta yang telah berkenan hadir dan interaktif dalam memberikan pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Ali. Selanjutnya akan ada pemberian plakat, sertifikat, dan kenang-kenangan kepada moderator dan narasumber secara simbolik. Pemberian ucapan terima kasih akan diwakilkan oleh penanggung jawab Risa sementara, Dandi Rivaldi. Kepada Saudara Dandi, kami persilahkan. Kayaknya koneksinya mungkin ya. Ya, tes, apakah terdengar? Terdengar, Dandi? Terdengar agak sayup-sayup, Mas. Oh iya, maaf Pak Bu, yang device satunya lagi ya panas gitu jadi ada. Oke, baik, pemberian sertifikat. Maaf kalau yang ini tidak ada gambarnya gitu. Ya baik, saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Nunu. Ini ada sedikit bingkisan dari kami, Pak. Yaitu ada sertifikat dan juga ada plakat yang nanti akan kami kirimkan ke alamat Bapak. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Iya, makasih Pak. Nah, ini ada sedikit lagi, Pak. Ada vector art buat Bapak sebagai kenang-kenangan juga, mungkin bisa dipakai buat apa gitu, untuk foto profil mungkin, Pak. Gambarnya lebih ganteng dari aslinya, kata Ibu Yanti. Siapa yang bikin nih?
Oke. Baik, ya ini juga mewakili panitia. Kepada Ibu Laksmi, kami berterima kasih juga Bu. Ada sedikitnya ada sertifikat dan ada plakat juga yang akan kami kirimkan ke alamat Ibu. Baik, selanjutnya ini juga ada untuk Ibu Vektator. Bener nih, lebih bagus dari aslinya. Nanti juga bisa kami kirimkan ke ini Ibu, WA Ibu mungkin ya gambarnya. Saya senang hati. Baik, Terima kasih terima banyak ya. Baik Bu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekali lagi. Terima kasih Bu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Saudara Dandi. Selanjutnya akan ada pengisian post-test. Dimohon untuk seluruh peserta agar mengisi link post-test yang telah tertera pada layar. ipb.link_visit KLHK. Semua dalam huruf kecil. Silahkan diisi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, tetapi sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita foto bersama untuk dokumentasi. Kirim ya. Iya, baik Bu. Dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kamera. Silakan operator menyesuaikan. Akan saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih operator. Tak terasa sudah di penghujung acara. Sebuah kehormatan untuk saya dapat memandu acara ESL Visit ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya yakin ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia. Saya, Rosalin Anggita Elsa Saragi, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Bapak. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah.
saat raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa